Pertama-tama ini adalah hal yang sangat miris gitu, karena kalau kita melihat ada berita terjadi hal-hal kekerasan seksual di institusi pendidikan yang berlandaskan agama atau dikenal notabene terkait dengan agama, dan itu terjadi kekerasan seksual, pencabulan, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, bahkan child labor, buat saya itu tidak bisa diterima. Dan ketika kita berada di tengah politik identitas yang sangat mengagung-agungkan identitas agama, atau di tengah dorongan-dorongan untuk mendorong RUU yang melindungi ulama, kita harus dihadapkan oleh kenyataan bahwa ternyata ada orang-orang yang seperti itu, yang di-label sebagai ulama, tapi ternyata perilakunya tidak seperti ulama atau tidak mencerminkan kepercayaan atau agama yang diyakininya. Kalau bicara soal komitmen pemerintah, saya pikir dari Menteri Nadiem sendiri pun ditunjukkan lewat Permendikbud, meskipun sempat dibatalkan ya, terkait penggunaan seragam atau simbol-simbol keagamaan. Di sisi lain juga di DPR juga RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual tengah didorong, dan ini masuk di prioritas gitu. Meskipun kita masih terus perlu mendorongnya, karena kekerasan seksual itu sudah masuk di warna merah darurat di negeri ini. Kalau kita melihat catatan akhir tahun di Komnas Perempuan gitu, peningkatan kekerasan seksual selama 12 tahun terakhir itu sudah 800%. Dan itu juga terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang banyak dilakukan, yang harusnya oleh protektor tapi dilakukan oleh protektor sehingga mereka menjadi predator, dan kasus-kasus termasuk yang terjadi di Padang menunjukkan itu. Lalu ada kasus juga kekerasan berbasis online, kekerasan gender berbasis online yang sayangnya belum diakui di RUU TPKS ini, plus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Ini catatan yang patut ditindaklanjuti, karena ini hal yang sangat serius gitu. Dunia pendidikan kita dinodai oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenangnya. Itu menurut saya ya, dan sehingga ini harus perlu terus didorong lagi. Saya pikir itu poinnya, justru karena ketika penegak hukum harus bertindak, mereka butuh payung hukum. Sayangnya salah satu payung hukum yang sangat dibutuhkan, yang bukan hanya menghukum pelaku, tapi melindungi dan memulihkan korban, itu belum ada. Dan seharusnya RUU yang tadi namanya penghapusan kekerasan seksual itu kan sekarang udah berubah nama ya. Dan sayangnya di draft yang ada sekarang justru aspek soal pemulihan korban itu dihilangkan, atau ragam tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual itu juga dikurangi dari 9 jadi 5. Ini menjadi tantangan, padahal kita lihat kasus yang terjadi adalah ada pemaksaan aborsi, ada human trafficking, lalu ada pemerkosaan, tapi entah bagaimana mungkin dinamika politik di parlemen di Senayan itu membuat digugurkannya beberapa aspek tersebut. Namun terlepas dari hal itu, mengingat kasusnya semakin parah, dan juga teman-teman mungkin lihat ya, ada pengaduan tidak berhenti di Bandung, tidak berhenti di Padang, muncul di Tasik, muncul di mana, dan ini di sekolahan seperti yang tadi Anda sempat bilang. Jadi saya pikir kita perlu terus mendorong pembahasan dan pengesahan RUU TPKS ini, dan harapannya adalah dalam perkembangannya draftnya juga tetap mengakomodir aspek perlindungan terhadap korban. Kalau pencegahannya itu tidak diluruskan, maka yang terjadi sifatnya hanya penghukuman saja tapi melupakan dan mengenyampingkan nasib korban. Di sisi lain pun belum ada undang-undangnya, seharusnya perspektif yang berpihak kepada korban itu, termasuk model-model adanya tempat-tempat penyuluhan, perlindungan, pemantauan, pengaduan, itu harusnya didorong. Selain itu, perspektif penegak hukum dan masyarakat terkait tentang kekerasan seksual berdasarkan perspektif HAM dan gender itu harus ditekankan. Kalau tidak, orang akan semakin takut gitu untuk mengadukan. Itu karena malu. Ini kan kasus yang tercatat di Komnas Perempuan atau mungkin di teman-teman advokat lainnya, ya itu yang tercatat saja seperti itu gitu. Jadi harus ada upaya bersama sambil kita sama-sama mendorong RUU ini agar segera disahkan. Kalau harapan saya dan teman-teman di The Indonesian Institute juga dan Suara Kebebasan adalah agar tindakan seperti ini tidak terjadi lagi. Dan yang sangat penting dilakukan adalah menyediakan landasan hukum yang tegas dan jelas yang melindungi juga korban. Karena itu belum ada. Kita tahu bahwa saat ini Undang-Undang KUHP tengah akan direvisi dan masih terus dilakukan prosesnya. Ada RUU TPKS. Di sisi lain, semua anggota dewan di parlemen, laki-laki, perempuan maupun gender lainnya harusnya punya kesepakatan bahwa ini adalah isu prioritas. Jadi jangan melihat isu ini
terbatas di perdebatan, di wacana, karena kasusnya sudah ada, kasusnya itu real. Mereka harus membayangkan bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga mereka. Bagaimana kalau mereka akan dihadapi oleh kenyataan, oh tidak ada undang-undangnya. Jadi sekarang DPR atau parlemen, DPD, apapun di levelnya, mereka harus sadar PR-nya dulu dikerjakan. Jangan menanyakan hak saya sebagai anggota dewan, privilege saya sebagai anggota dewan, buat saya ada yang salah di situ. Karena mereka melupakan fungsi sebagai perwakilan rakyat, fungsi sebagai orang-orang yang harusnya memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, di poin itu saya sendiri berpikir tentu saja ini bukan kerja DPR sendiri, ini kerja kita juga sebagai masyarakat sipil, termasuk teman-teman juga di media, untuk menyuarakan dan mendorong hal ini. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah pendidikan publik, kesadaran soal pentingnya kesetaraan gender, dan itu yang kita harus dorong juga, RUU kesetaraan gender, dan bahwa menyadari HAM itu adalah milik semua. Penegakan hukum adalah hal yang penting dan kita tidak akan lagi membiarkan kekerasan seksual terjadi kepada siapapun di negeri ini, dan kita akan bersama-sama menghentikan kekerasan apapun bentuknya, termasuk peraturan atau kebijakan yang sifatnya diskriminatif. Karena kalau teman-teman tahu, kebijakan yang bersifat diskriminatif itu juga bisa menimbulkan kekerasan yang sistemik gitu. Dan ini menjadi parah ketika orang tidak punya kesadaran gender, tidak peka hukum, dan lebih bermain di wacana atau jargon-jargon yang akhirnya melupakan rasa kemanusiaan dan juga keberpihakan terhadap korban dan hak asasi manusia itu sendiri. Itu dari saya.